Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah menyelesaikan masalah Mandy Zimmer, Harvey York menemui Cynthia Zimmer di Akademi Film dan Televisi Walsing. Seperti biasa ada saja hal menarik yang terjadi. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6215 sampai 6219. Chapter 6215. 3 hari kemudian, jika Nenek Han masih hidup dan sehat, maka orang-orang dari keluarga Han pasti akan datang untuk membuat masalah dengan Harvey York tanpa ada orang lain yang bisa membuka mulut mereka. Tapi bagaimana jika tidak? Saat itu, jika mereka harus meminta datang dan berlutut ke pintu Harvey York. Meskipun Firhan merasa bahwa kemungkinan situasi seperti itu sangat kecil. Tetapi bagi orang seperti dirinya, bahkan jika kemungkinannya sangat kecil, dia harus mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Jadi pada saat berikutnya, Firhan menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Aiden Jackson. Aiden Jackson tertegun sejenak, dan tanpa sadar merasa ada yang tidak beres. Ayah baptis. Berkatilah dirimu sendiri. Tit, tit, tit. Setelah mengatakan itu, Direktur Han segera menutup telepon. Kelopak mata Aiden Jackson berkedut liar. Meskipun Harvey York dan Firhan baru saja berbicara, dia tidak bisa merasakan misteri apapun. Tapi menilai dari sikap ayah baptisnya, dia merasa khawatir bahwa Harvey York memiliki identitas yang luar biasa. Ditambah lagi dengan rentetan kecelakaan yang menimpa perusahaannya. Dia selalu merasa benar sendiri dan mengaku bisa berjalan menyamping di Walsing, tiba-tiba menyadari sesuatu. Energi Harvey York di depannya melampaui kengerian imajinasinya. Memikirkan hal ini, Aiden Jackson hanya bisa menyeka keringat dingin dari wajahnya, dan kemudian berkata dengan sedikit kesulitan. Ini, saudara. Aku sudah bertindak sembrono. Ini semua salahku hari ini. Yah, aku tidak hanya akan mengembalikan 2,8 juta dolar uang Mandy Zimmer yang dibayarkan perusahaan sebelumnya, tetapi aku juga akan mendapatkan sertifikat pra-penjualan dalam 1 hari. Aku juga berharap kamu melepaskanku dan memberiku kesempatan. Kita tidak saling mengenalkan. Tuan Muda York, jika kamu tertarik, aku akan menjadi tuan rumah malam ini di Gare Pavilion Walsing. Saat ini, sikap Aiden Jackson bisa dikatakan berbalik 180 derajat. Tapi ini adalah cara yang biasa dia lakukan. Ketika bertemu seseorang yang tidak dapat diinjak, maka kita secara alami harus saling berpegangan, dan kamu dapat menjaga posturmu serendah mungkin. Bahkan Aiden Jackson merasa bahwa sikapnya saat ini pasti bisa memuaskan Harvey York. Adapun sekretaris dan asisten wanitanya yang cantik, mereka semua memandang Harvey York dengan malu-malu saat ini dan bersedia dipilih oleh Harvey York untuk menemaninya. Bagaimanapun, wanita seperti mereka hanya akan menyerah pada kekuasaan dan kekayaan. Dan Harvey York di depannya ini jelas berada pada level itu. Adapun ketidaksukaan Harvey York sebelumnya, pada saat ini mereka telah membuangnya jauh-jauh. Di mata mereka, Harvey York saat ini benar-benar sangat mempesona. Namun, Harvey York tidak mengubah ekspresinya sedikit pun karena ini. Dia hanya berkata dengan ringan. Itu tidak cukup. Kelopak mata Aiden Jackson melonjak dan dia berkata. Kalau begitu aku tidak tahu apa yang Tuan Muda York inginkan. Bukannya kita tidak bisa membicarakan kompensasi, kita bisa. Harvey York memotongnya secara langsung dan berkata dengan ringan. Apakah menurutmu, aku kekurangan uang? Berlututlah, dan bersujud 3 kali. Minta maaf dan patahkan tanganmu sendiri. Jika kamu sudah selesai dengan ini, kamu bisa keluar dari sini. Otot-otot di wajah Aiden Jackson terus berkedut. Dari kesalahanku. Tapi, apakah tidak terlalu berat untuk mematahkan salah satu tanganku? Lagi pula, Nona Zimmer tidak pernah disakiti secara substansial oleh siapapun. Chapter 6216. Harvey York berkata dengan tenang. Mandy Zimmer adalah wanitaku. Apakah kamu mengerti apa artinya itu? Jika kamu ingin menyentuh wanitaku, kamu harus membayar harganya. Kondisiku sudah dibuka di sini. Kamu bisa melakukannya atau tidak. Namun, orang selalu harus membayar harga yang pantas untuk pilihan mereka. Orang-orang harus membayar barang-barang mereka sendiri. Mendengar ini, kelopak mata Aiden Jackson tidak bisa berhenti berkedut. Dia akhirnya mengerti sekarang bahwa dia telah menendang plat besi dengan satu kaki. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk berdiri dan langsung melawan balik. Tapi dia tahu dengan jelas bahwa jika dia benar-benar melakukan ini, itu tidak sesederhana hanya dengan mematahkan tangan saja. Kebangkrutan perusahaan adalah masalah ringan, tetapi jika berakhir di penjara, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Dan ketika dia diinjak-injak, dia akan dilemparkan ke dalam penjara surgawi. Bagaimana mereka akan memperlakukan diri mereka sendiri? Memikirkan hal ini, Aiden Jackson semakin menggigil. Dia menatap tangannya tanpa sadar, dari kiri ke kanan, benar-benar tidak tahu tangan mana yang harus dia patahkan. Tidak bisa melakukannya.
Apakah kamu butuh bantuanku? Harvey York berkata ringan. Jika aku yang membantumu, akan ada biaya. Kelopak mata Mandy Zimmer melompat ketika dia mendengar kata-kata Harvey York. Namun, dia juga tahu bahwa Harvey York membantu dirinya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika tidak ada Harvey York kali ini, sulit membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata Aiden Jackson berkedut lebih serius. Dia memaksakan senyum yang terlihat sangat jelek sebelum berkata, Tuan Muda York, aku memiliki sedikit wajah tidak peduli apa yang aku katakan di Walsing. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan? Baginya, jika dia bisa menjaga tangannya, dia tidak ingin mematahkan tangannya. Lagi pula, begitu dia dipukul, dan jika seluruh Walsing tahu, Aiden Jackson pasti akan ditanam oleh musuh-musuhnya. Harvey York berkata dengan datar. Baiklah. Aku akan memberimu wajah. Kondisinya sekarang telah berubah, dan sekarang aku ingin dua tanganmu. Aiden Jackson teridam. Saat berikutnya, dia tidak berbicara omong kosong lagi. Dia tahu bahwa jika dia terus berbicara omong kosong, dia mungkin akan mematahkan lebih dari sekedar tangannya. Kakinya juga mungkin akan patah. Aku mengerti. Aiden Jackson melirik Harvey York dan kemudian ke Mandy Zimmer dengan sedikit kebencian. Nona Zimmer, ada ribuan kesalahan. Ini semua salahku, tolong maafkan aku. Aiden Jackson yang berlutut di tanah, bersujud 3 kali dengan rapi, dan kemudian dia meraih tangan kirinya membantingnya ke lantai. Segera setelah itu, tangan kanannya menghantam tanah lagi. Kedua tangan Aiden Jackson saat ini sudah patah. Bagaimanapun, dia juga ada seorang karakter. Meskipun dia sangat kesakitan saat ini, dia menahan untuk tidak mengeluarkan suara. Sebaliknya, sekretaris wanita dan asisten wanita di sampingnya sangat ketakutan. Tuan Muda York, apakah itu sudah cukup? Aiden Jackson berdiri dengan gemetar dan menggertakkan giginya. Ingat, besok, aku akan melihat sertifikat pra-penjualan. Harvey York berkata dengan tenang. Jika aku tidak bisa melihatnya, tunggu saja sampai kamu mati. Mendengar ini, Aiden Jackson mengangguk sedikit, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia tahu bahwa dia tidak hanya akan ditanam, tetapi mayatnya tidak akan pernah dapat ditemukan. Setelah Aiden Jackson pergi, Mandy Zimmer menatap Harvey York dengan ekspresi rumit. Chapter 6217. Segera setelah itu, Mayali menyeduh 2 cangkir Tupperware yang harum. Mandy Zimmer menatap Harvey York dengan ekspresi yang rumit. Setelah beberapa saat dia berkata dengan pelan. Harvey York, terima kasih untuk hari ini. Namun, aku masih berpikir metodemu saat ini terlalu kejam. Kekerasan, memang sangat menakjubkan untuk menyelesaikan berbagai hal dengan cepat, tetapi masalahnya adalah ada banyak bahaya tersembunyi. Kita bisa menekan Aiden Jackson kali ini, tapi mungkin lain kali dia akan menggunakan kekerasan untuk menekan kita. Lagi pula, dalam bisnis, metode semacam ini memang sering diterapkan. Berjanjilah padaku, kamu tidak akan menggunakan kekerasan terlalu sering di masa depan. Kata-kata Mandy Zimmer menyebabkan mata Harvey York sedikit tenggelam. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Mandy Zimmer sudah menganggapnya sangat kasar. Ah, apakah ini caramu melihatku sekarang? Harvey York tidak memalingkan wajahnya, tapi setelah berpikir sejenak, dia berkata perlahan. Mandy, bukannya aku suka menggunakan kekerasan. Ini adalah hal berbeda yang membutuhkan solusi berbeda. Kamu benar tentang bisnis. Tapi, apakah dunia bisnis benar-benar polos seperti yang kamu pikirkan? Dalam dunia bisnis, celah dalam hukum raja dapat dimanfaatkan. Kelemahan dalam kontrak dapat dimanfaatkan, dan bahkan kelemahan dalam sifat manusia dapat dimanfaatkan. Jadi, apakah ada perbedaan mendasar antara menggunakan kekerasan atau tidak, selain terlihat lebih buruk? Terlebih lagi, kadang-kadang aku bertemu dengan beberapa orang yang tidak masuk akal, berlebihan, atau bahkan berani menculik dan menahanmu. Tanpa kekerasan, apa yang kamu andalkan untuk menyelesaikan masalah? Dengan mulut, Mandy Zimmer tertegun sejenak. Dia begitu arogan sehingga dia tidak bisa menerima bantahan Harvey York. Dia menggertakkan giginya sedikit dan berkata, tapi kejadian hari ini belum mencapai titik di mana Tuan Jackson harus mematahkan tangannya, dia. Bukan tidak mungkin, tapi perlu. Harvey York langsung memotong ucapan Mandy Zimmer. Beberapa orang, jika kamu tidak membiarkan dia memiliki ingatan yang panjang, dia akan menjadi seperti ular berbisa, dan menatapmu setiap hari. Apakah kamu ingin menghabiskan setiap hari berurusan dengan orang-orang seperti itu? Namun, Aiden Jackson pasti akan membalas dendam, dia. Mandy Zimmer tampak ragu-ragu. Harvey York mengangguk dan berkata, ya, dia pasti akan membalas. Tapi objek pertama adalah aku, bukan kamu. Sebelum dia menyelesaikanku, dia tidak hanya akan dengan patuh membantumu menyelesaikan sertifikat prapenjualan. Dan setiap kali dia melihatmu, dia akan menghormatimu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, ini memang yang seharusnya aku lakukan.
Harvey York mengatakannya dengan singkat, dan langsung mengambil semua tanggung jawab dan kemungkinan konsekuensi pada dirinya sendiri. Mandy Zimmer ingin mengatakan sesuatu, tetapi merasakan kepahitan di mulutnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa mereka berdua sangat dekat sekarang, dia merasa sangat jauh. Harvey York di depannya benar-benar bukan orang yang sama yang dia kenal. Bagi Mandy Zimmer, yang lebih disukainya jelas Harvey York, yang bisa dikendalikan olehnya. Adapun Harvey York di depannya, dia ingin meraihnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Baiklah. Ini adalah akhir dari urusan hari ini. Kamu pergi ke pertemuan sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalah selanjutnya. Jika sertifikat pra-penjualan diterbitkan, aku khawatir kamu akan sibuk untuk sementara waktu. Harvey York agak canggung melihat suasananya, dan sekarang dia berinisiatif untuk mengganti topik pembicaraan. Chapter 6218. Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya keluar dari pusaran emosi. Harvey York benar tentang satu hal, perusahaan cabang ke-9 memang banyak masalah. Meskipun Harvey York membantu memecahkan masalah sertifikat pra-penjualan hari ini, pemilik yang merasa tertipu di bawah saat ini juga merupakan masalah besar. Dia tidak mungkin mengharapkan Harvey York untuk menyelesaikan masalah ini dengan satu kata saja kan? Sebenarnya, tidak sulit bagi Harvey York untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Namun dia mengenal Mandy Zimmer terlalu baik. Saat dia telah memecahkan masalah besarnya, jika dia mengambil tindakan untuk menyelesaikan hal-hal lain, maka kesombongan dan harga diri Mandy Zimmer tidak akan pernah mengizinkannya. Setelah memikirkan hal ini, Harvey York melambai pada Mandy Zimmer dan hendak pergi. Ngomong-ngomong, Harvey York. Mandy Zimmer tiba-tiba teringat sesuatu. Aku membantu Cynthia pindah sekolah beberapa waktu lalu, dan dia sekarang belajar di Akademi Film dan Televisi Walsing. Awalnya, aku membuat kesepakatan dengannya bahwa aku akan membantunya membawa barang bawaannya hari ini. Tapi hal ini terjadi, aku khawatir. Mendengar ini, Harvey York tidak menolak, tetapi tersenyum. Baiklah. Aku akan membantu Cynthia. Kamu kirimi aku alamatnya. Pukul 4.30 sore, Walsing Film and Television Academy. Sebagai pemimpin Akademi Film dan Televisi di negara H, Akademi Film dan Televisi Walsing akan sangat dilirik oleh pria tampan dan wanita cantik. Dapat dikatakan bahwa tempat ini telah menyatukan sumber daya penampilan teratas dari seluruh negara H. Dan pria dan wanita ini sangat modis, tidak peduli apa yang mereka kenakan dan bagaimana riasan di wajah mereka semua terlihat persis sama dengan supermodel dan selebriti internet. Dan di sudut kampus, terlihat orang-orang merekam situasi dari waktu ke waktu. Tentu saja, ada juga banyak tuan muda yang datang ke tempat ini untuk menjemput gadis. Lagi pula, begitu orang punya uang, mereka selalu ingin mengejar wanita cantik. Harvey York yang mengenakan pakaian biasa dan terlihat seperti sutra gantung saat ini, muncul di gerbang Akademi Film dan Televisi Walsing. Dia tentu saja menarik banyak perhatian saat ini. Lagi pula, di tempat seperti ini, di mana semua orang tampan dan cantik, semuanya adalah generasi kedua wanita kaya. Dan orang biasa seperti Harvey York seperti kunang-kunang di malam yang gelap, dan sangat mencolok. Harvey York mengabaikan tatapan orang-orang ini, tetapi berjalan ke studio Akademi Film dan Televisi Walsing sesuai dengan alamat di ponselnya. Apa yang sedang difilmkan di studio harus menjadi sitcom modern dengan berbagai anggota staf. Selain itu, di tengah studio, seorang pria parubaya botak dengan perut buncit sedang berbicara dengan beberapa wanita di sekitarnya. Para siswa berbisik dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, tangan kanannya yang usil jatuh ke pinggang ramping dan kaki putih panjang siswa perempuan itu. Beberapa dari siswa perempuan itu menutup mata, dan beberapa bertindak seperti anak manja karena marah. Tetapi beberapa dari mereka merasakan semacam cinta dan harapan. Lagi pula, normal bagi orang untuk menerimanya perlakuan ini jika mereka ingin bercampur dalam lingkaran ini. Harvey York bertanya-tanya apakah orang ini adalah seorang guru atau direktur. Saat dia melihat lebih dekat dan tidak melihat Cynthia Zimmer di antara para siswa perempuan ini, dia merasa sedikit lega. Mungkin karena Harvey York adalah orang asing, jadi saat dia muncul kurang dari 1 menit, hampir semua mata di tempat itu tertuju kepadanya. Harvey York mengabaikan pemandangan ini, dan segera mencari Cynthia Zimmer di sudut. Pada saat ini, Cynthia Zimmer mengenakan tubet top sederhana dan celana kulit kecil untuk keperluan syuting, dengan garis dada yang tinggi, pinggang ramping, dan paha ramping. Tetapi dia seharusnya sangat tidak nyaman, dan dia merasa sedikit tidak berdaya pada saat itu. Chapter 6219. Adegan ini membuat Harvey York merasa sangat marah. Dia tidak begitu suka dengan lingkaran ini. Tetapi secara umum, pencampuran dalam lingkaran ini adalah tentang apa yang mereka inginkan. Adik iparnya jelas enggan, dan dia tidak tahu siapa yang memaksanya untuk melakukan ini. Memikirkan hal ini, Harvey York melambai pada Cynthia Zimmer dan berkata dengan keras. Cynthia Zimmer tertegun sejenak ketika dia melihat Harvey York, dan kemudian dia datang dengan ekspresi gembira. Namun, ketika kejadian ini terlihat oleh pria parubaya itu, ekspresinya langsung berubah.
Dia terbatuk ringan dan melirik dua siswi cantik di sampingnya. Salah satu siswa perempuan berjalan keluar, dan menghentikan Cynthia Zimmer dan berkata, "Cynthia, apa yang kamu lakukan? Syuting akan segera dimulai, bagaimana kamu bisa berlarian ke sana kemari?" Siswa lain dengan bibir tipis berjalan ke Harvey York, dan berkata dengan merendahkan, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak tahu kita ada di lokasi syuting?" Nada suaranya tinggi, seolah-olah dia adalah seorang putri, dan melihat pakaian Harvey York yang buruk, dia bahkan terlihat lebih jijik. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Aku di sini untuk mencari Cynthia Zimmer." "Penggemar kan?" Siswa perempuan itu memiliki ekspresi yang familiar di wajahnya. "Ada ratusan orang-orang sepertimu muncul di sini setiap hari. Namun, kami di sini bukan untuk menjadi bintang untukmu, jadi pergi. Jika kamu ingin mengirim hadiah, bawa saja ke pintu. Tentu saja, jangan membawa hal-hal yang tidak berharga dan memalukan." Harvey York menjelaskan, "Aku bukan penggemarnya, aku adalah..." "Ada apa? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu adalah pacar Cynthia?" Gadis itu membuka mulutnya dengan mencibir saat ini. "Aku tidak peduli apakah kamu mengenal Cynthia atau tidak. Pokoknya, kami tidak menyambutmu di sini." Pada saat ini, pria botak parubaya juga berdiri, menyesap cerutu, dan berkata dengan dingin, "Anak muda, tempat ini bukanlah tempat di mana kamu bisa masuk dan keluar sesukamu. Tolong keluar sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena memanggil keamanan." Harvey York tampak agak dingin dan berkata, "Bisakah kalian semua mengerti bahasa manusia? Aku bilang aku datang untuk mencari Cynthia. Jika kalian sedang syuting sekarang, tentu saja aku tidak akan mengganggu kalian. Aku akan menunggu di luar. Tapi kamu baru saja istirahat sekarang. Apa salahnya aku berbicara beberapa kata padanya?" Berbicara dengan Cynthia. Pria parubaya itu mencibir. "Ayo, datang dan tanyakan apakah dia ingin berbicara denganmu." Saat berbicara, pria parubaya itu mengedipkan mata dan memberi isyarat kepada gadis yang menghentikan Cynthia Zimmer untuk membiarkan Cynthia Zimmer datang. Kemudian, pria parubaya itu berkata dengan dingin, "Cynthia Zimmer, sebelum kamu jawab pertanyaan pria yang muncul entah dari mana, aku punya sesuatu untuk ditanyakan terlebih dahulu. Kamu adalah murid pindahan dengan nilai terburuk di kelas. Kali ini, aku menentang semua pendapat dan menggunakanmu sebagai karakter utama dari sitcom ini. Kamu seharusnya tahu harus berbuat apa. Sekarang kamu membiarkan orang-orang acak semacam ini mendatangimu. Jika kamu tidak ingin menjadi karakter utama wanita, katakan saja. Ada banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi ini." Pria botak parubaya di depannya bernama Anton Volt. Dia adalah sutradara terkenal di industri film dan televisi Walsing. Dia juga seorang profesor tamu di Akademi Film dan Televisi Walsing.